Yoman, saya Muhammad Azika Uninuha. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zamzam Asyafiq dengan Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Zahra. Halo semuanya, kenalin nama aku Naila Cahya dengan kita sudah sampai di wisata Gunung Meletus yang terletak di Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Nah, untuk itu yang pertama kita akan bertemu sama juru kunci yang bernama Bapak Supardi. Nah, Bapak Supardi ini merupakan juru kunci Sendang. Jadi kita akan menuju ke Sendang terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita ikuti kita ya. Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Supardi. Kebetulan saya salah satu juru kunci, lebih tepatnya saya jadi juru kunci Sendang Ontrowulan. Siapa sih Pangeran Samudro? Pangeran Samudro adalah, kalau kita berbicara silsilah, walaupun nanti akan banyak kerancuan terkait data empiris khususnya. Jadi Pangeran Samudro adalah putra dari Brawijaya kelima. Notabene Brawijaya kelima adalah penguasa Majapahit era terakhir kan, mata air itu suci. Nah, ini yang bukan saya loncatkan enggak ya, tapi inilah yang menjawab kenapa rangkaian ritual ziarah itu diawali dari Sendang Ontrowulan. Sementara fungsi dari Sendang itu sendiri kan untuk sesuci. Dan kalau sesuci kan sebenarnya bisa dijelaskan dimanapun tempat kan, selama dengan catatan ada air kan. Tapi kenapa rangkaiannya dari sini? Nah, ini tadi rangkaian cerita dari ini tadi. Pangeran Samudro, putri dari Pangeran Samudro mendapat beberapa petunjuk untuk sesuci. Pangeran Samudro memberikan arahan tempatnya di Sendang Ontrowulan. Sendang Ontrowulan. Sendang Ontrowulan adalah suatu tempat mandian oleh ibunda sambung dari Pangeran Samudro yang bernama Dewi Ontrowulan. Jadi setelah kabar meninggalnya Pangeran Samudro sudah didengar oleh Dewi Ontrowulan. Dewi Ontrowulan segera bergegas berangkat menuju makam putranya. Nah, sebelum itu beliau sempat mandi dan membersihkan diri di sendang tersebut. Nah, akhirnya setelah selesai membersihkan diri di sendang, Dewi Ontrowulan berangkat menuju makam Pangeran Samudro. Tetapi dalam banyak sejarah mengatakan bahwa saat sedang dalam perjalanan, Dewi Ontrowulan tiba-tiba menghilang secara goib dan sampai saat ini tidak diketahui kebenarannya di mana. Samudro itu telah meninggal di dusun Pendem, Kecamatan Sumber Lawang di sini. Pada waktu itu, ibu tirinya yang merawat Pangeran Samudro waktu kecil mendengar bahwa Pangeran Samudro itu meninggal di desa Pendem di sini. Terus bisa nggak bisa, Ibu Ontrowulan disuruh antar ke sini. Pokoknya saya ingin tahu di mana jasad Pangeran Samudro itu dimakamkan. Kalau sudah diantar sampai sini, Ibu Ontrowulan terus sungkem di sini, ziarah di sini, nggak mau pulang. Pokoknya saya ingin menyatu dengan jasadnya Pangeran Samudro karena Pramila dengan buat berharya yang kanthi selampan menika mugia Gusti Allah njabai pun asal barokah saking mriki dipun paringi lancar anggen dipun damel dipun paringi rezeki kata menawi wajib bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu anhu sahabat muslimin la yajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'mah wa yukafi ma ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalan di wajib kawalan syukri Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa khususan bila ahwaqi Pangeran Samudro Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kami melakukan wawancara dengan Pak Astono, yakni seorang juru kunci makam Pangeran Samudro, kami mendapatkan pemahaman yang cukup mendalam terkait tata cara dan motivasi para peziarah dari luar maupun yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, menurut mereka inti dan tujuan dari ziarah ini yaitu ingin mendapatkan atau memperoleh suatu keberkahan yang secara khususnya meminta keberuntungan suatu rezeki. Nah, meski dalam rangkaian ritual ziarah ini tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban membawa sesaji yaitu berupa bunga, ini tapi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu yang menonjol yaitu adalah ritual pemandian di Sendang Ontrowulan sebagai penyucian fisik maupun penyucian spiritual dalam diri jiwa kita.
Nah, namun ritual ini tidak hanya dipandang sekedar penyucian fisik maupun spiritual, tapi masyarakat di sana secara cerita yang turun-temurun itu meyakini bahwa akan memiliki khasiat tersendiri untuk penyembuhan penyakit. Diyakini begitu oleh masyarakat di sana. Sehingga ritual-ritual yang ada dan praktik-praktik yang tadi sudah disebutkan ini menjadi praktik yang sangat holistik. Tidak hanya untuk penghormatan kepada leluhur, tapi selain itu juga mendapatkan khasiat kesehatan dan keberuntungan rezeki. Oke teman-teman, jadi setelah kita wawancara dengan guru kunci di makam, kita akan wawancara bersama pedagang. Pedagang tersebut berasal dari Malang. Beliau terinspirasi dari tetangganya bahwasanya kalau berziarah di makam Pangeran Samudro dapat membawa kelimpahan atau keberkahan rezeki. Beliau membawa 3 anaknya berziarah ke makam Pangeran Samudro selama 3 minggu dan beliau tidur di samping makam Pangeran Samudro. Awal kesini tahun berapa? Saya kesini tahun 2000. Waktu dulu waktu masih susah dari Malang ya, dari Malang ke sini bawa anak 3. Sampai sini ya memang dalam ya percaya sama Pangeran Samudro. Selama 3 minggu ibu tidur di Malang. Karena ibu yang paling kecil masih 4 bulan. Waktu itu ibu kan ditinggalkan suami ya, nggak ada pulang sejak hamil 4 bulan sampai anak 4 bulan yang kecil nggak ada pulang, terus ibu diusir itu lari lah. Dengar cerita orang-orang banyak, lari lah ke sini. Baik, setelah kita melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di sini, dengan guru kunci di Sendang, lalu guru kunci juga di Makan, kita akan melakukan wawancara dengan penjaga tiket di Gunung Komo ini. Nah, beliau itu sudah 2 tahun di sini, ditugaskan di sini dari CPNS-nya, dan untuk informasi selanjutnya yang lebih dalam kita berikan. Saya Wijanto, saya selaku penanggung jawab objek yang ada di Gunung Rumput. Saya dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Klaten yang mengelola salah satu objek religi yang ada di Gunung Rumput, yaitu Makam Pangeran Samudro. Jadi secara umum kami dari Dinas Pariwisata difasilitasi satu kantor ini parkir, terus komuniti tadi yang mungkin sudah dari dulu komuniti ada kegiatan ini sampai ke Sendang atau ke Malang. Itu satu daya tarik yang ada di pusat religi di Makam Pangeran Samudro. Jadi kami dari Dinas Pariwisata memberikan SOP tentang kunjungan. Jadi SOP kunjungan di Makam Pangeran Samudro itu hanya mendoakan yang kedua, yaitu yang pertama mendoakan Pangeran Samudro, yang selebihnya itu berdoa sesuai dengan keinginan pandangan dari rumah seperti apa, keinginan pengunjung dari rumah seperti apa. Jadi banyak sekali orang yang berziarah di sini berkeinginan berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin ada yang contoh nih, mungkin ada yang ingin punya langkah, mungkin ada yang ingin jualnya laris, mungkin ada yang cari obat untuk keluarga. Banyak sekali tergantung pada keinginan pengunjung. Jadi kami juga memfasilitasi. Pertama kami ada kerjasama dengan juru kunci kami di sana itu ada 3. Sang penjaga tiket menjelaskan bahwa lokasi wisata tersebut ramai dikunjungi saat Jumat Pon, karena Jumat Pon itu hari wafatnya Pangeran Samudro. Nah, sehingga harga tiket pun menaik, yang tadinya hari biasa itu 5.000 menjadi 10.000, dan di hari libur itu 6.000 hanya menambah 1.000 saja. Lalu lokasi wisata ini tidak hanya menarik peziarah dari agama Islam saja, tapi dari berbagai latar belakang.